Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes dari Prodi Informatika dengan NIM 18110138 dari kelas C. Setelah kemarin kita buat mengenai cara kerja dari Boolean model information retrieval, sekarang kita buat bagaimana si program Boolean ini bekerja. Jadi di sini saya ada di Google Colab gitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file-filenya. Di sini akan saya satu persatu akan saya kasih tahu fungsinya buat apa. Saya akan terangkan satu persatu. Jadi yang pertama itu kita masukin dulu from Google Colab import drive sama import OS-nya. Jadi yang pertama kita import dulu data yang ada di Google Drive kita ke Google Colab. Kalau udah, nanti kita klik yang ini run. Kalau sudah di running, kemudian kita beri hak akses dari Google Drive ke Google Colab, yaitu drive amount content/drive. Nah, nanti di sini ada URL, dan di URL ini nanti kita dapat kodenya. Jadi yang pertama kita masuk ke akun Google dulu. Nah, kita pilih pakai akun yang mana. Ini pakai akun saya. Nah, kalau udah, kita klik login. Nah, nanti ada tulisan kayak gini, Unicode. Nah, kita copy Unicode ini, kita masukin ke di Google Colab, kemudian kita klik enter. Nah, kalau sudah di enter, nanti jalan. Berarti hak akses sudah bisa diminta. Nah, setelah hak akses sudah bisa diminta, kita cari file mana yang akan kita baca. Nah, di sini saya sudah menyiapkan filenya, yaitu di drive yang secara umum. Terus nama filenya itu data.excel. Dan kita klik running. Setelah kita dapat datanya, kita import Panda SPD ini buat baca si filenya. Nah, filenya itu isinya cuma ada 2 kolom, yaitu nomor sama judul. Ini judul, salah satu contoh judul skripsi yang ada di Mkom, tapi saya alih bahasakannya jadi bahasa Inggris. Nah, setelah itu kita bikin dictionary dokumennya. Jadi kita bikin pra pengolahan teksnya dulu. Jadi yang pertama kita import regular expression, NLTK-nya. Terus kita import dari NLTK itu, kita import stopword, porter steamer. Jangan lupa di-download. Nah, kemudian kita buat variabel dengan nama judul, banyaknya judul. Di sini kan banyaknya judul itu kan ada 5. Kemudian dictionary new, kita buat penampung buat judulnya. Nah, nanti di sini kita kita lakukan perulangan untuk membaca si judul itu. Nah, setelah itu kita lakukan pra pengolahan teks mulai dari case folding, merubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil, kemudian kita buang number removal, buang angkanya dulu, kemudian kita buang punctuation removal, kita buang tanda baca, kemudian white space removal, jadi spasi yang ada di depan itu kita hapus dulu karena spasi itu kan nggak punya arti. Kemudian ada tokenize. Setelah di token, dibuat steaming. Nah, kalau udah dibuat steaming, kita run pra pengolahan teksnya. Nah, ini kan udah terpecah nih. Applic of Cinema Technique dari file yang ada di sini. Jadi kita lakukan pra pengolahan teks dulu. Nah, setelah kita lakukan pra pengolahan teks, kita buat statistika kata. Jadi yang pertama kita bikin token bank dulu buat nampung kata-kata dalam bahasa Inggris yang tidak punya arti, gitu teman-teman.
Jadi kita bikin dulu token bank, kemudian judulnya. Untuk judul dalam dictionary dokumen new. Nah, itu nanti kata yang ada di dalam situ kita cari. Misalnya ada kata N, itu banyaknya kata N itu ada berapa? Ada 1. Terus kata anim itu ada 1, kata applic itu 1, kata add itu 1, cafe dan lain-lain. Udah di-play. Jadi kalau di-play hasilnya kayak tadi teman-teman. Nah, kalau udah, sekarang kita print jumlah kata yang unik. Jadi sebuah kalimat itu punya kata-kata yang unik. Jadi kita print dulu jumlah kata yang unik dari token bank itu. Nah, jumlah kata yang unik itu ada 35. Nah, setelah itu kita input query. Jadi kita nanti masukin query mana akan kita cari dari dokumen-dokumen di atas. Nah, pertama jangan lupa import regular expression, NLTK, terus jangan lupa Porter Streamer juga diimportkan, terus pola angka, kita buat pola angka, pola simbol, terus steamer, Porter Streamer. Kemudian kita operasikan, bikin boolean operation, ini ada not itu kan nilainya 3, nilainya 2, or nilainya 1, kurung buka nilainya 0, dan kurung tutup nilainya juga 0. Terus BO, boolean operation itu list dari BOP key. Nah, boolean operation yang di sini, BO ini asalnya dari sini, listnya BOP-nya. Nah, setelah itu kita buat metode dengan nama preprocessing. Jadi ada case folding, yang tadi itu ada case folding, ada menghapus angka, number removal, ada white space removal, menghapus spasi di sebelah kiri dan kanan query, kemudian ada tokenize, memotong query menjadi beberapa kata, kemudian ada stemming, memotong kata menjadi kata dasar. Nah, setelah itu teman-teman bikin metode namanya infic to postfic. Infic to postfic ini digunakan agar query itu bisa menjadi potong-potong menjadi postfic. Maaf. Yang pertama biasa di sini disiapin dulu infic-nya nanti isinya query. Terus ada postfic kita kosongin dulu, ada stack, ada scanf operator. Nah, di sini dalam pertemuan UTS kemarin sudah ada videonya mengenai cara infic to postfic, tapi dalam bentuk Excel. Nah, sekarang kita bikin dalam bentuk program. Jadi, jika len infic lebih besar dari 0, maka kita lakukan proses indeks infic-nya 0, while indeks infic 0 lebih kecil dari banyaknya infic, maka dilanjutkan. Kalau dia ada operation boolean, berarti postfic append. Kita langsung masukin ke postfic-nya. Tapi kalau nggak ada, kita masukin ke stack. Terus kita cari tahu nilainya tuh berapa. Kalau misalnya kurung buka, kurung tutup, itu kan nilainya 0. Begitu. Terus kalau udah, teman-teman lakuin juga BOP stack-nya. Scanf operator tuh masuknya kemana? Di stack, nambah ke stack gitu. Pokoknya stepnya kayak gitu, mencari mana yang ada operation boolean-nya. Kalau nggak ada, kalau bukan operation boolean kayak not, and, or, itu nggak bisa langsung masuk ke postfic. Tapi kalau dia termasuk operator boolean, itu langsung masuk ke postfic. Kalau bukan, berarti kita harus masuk ke stack dulu. Terus nanti dicari lagi, diproses lagi gitu. Nah, setelah itu teman-teman bikin metode dengan nama boolean mapping. Nah, setelah kita jadi proses infic to postfic-nya, sekarang kita bikin boolean mapping. Jadi boolean mapping-nya digunakan untuk mengecek apakah di dalam query itu ada kata yang kita inginkan, tapi dalam bentuk true, false, dan operasi boolean. Jadi di sini kita tampilin dulu operasi booleannya and, or, sama not.
Nah, kalau operasi boolean itu ada, berarti kita tambah ke temporary list. Selain itu, berarti kita tambah. Nah, kalau udah ditambah, kalau misalnya itu operasi boolean, berarti itu true. Kalau bukan operasi boolean, itu namanya false. Itu buat metode boolean mapping. Jadi, kalau ada kata yang kita cari, itu bernilai true. Kalau katanya nggak ada, berarti bernilai false. Kemudian setelah itu kita buat evaluasi booleannya. Nah, ini nih cara yang bakal jadi panjang banget nanti evaluasi booleannya. Jadi yang pertama biasa kita definisikan dulu evaluated query-nya itu kan kosong. Terus boolean operasinya itu biasa ada not, and, sama or. Nah, for judul in mapped query dari sini, diambil dari sini. Kalau query-nya itu berupa boolean operation, kalau kita nemu boolean operation not, itu kita lihat satu tetangga sebelah kiri. Nah, kalau kata selain not, berarti di sini ada and sama or, itu kita lihat dua tetangga sebelah kirinya. Nah, ini sudah ada rumusnya, most left sama current position-nya. Jadi most left-nya itu pasti satu, kalau not pasti cuma ada satu. Nah, kalau kita selain not, berarti ada and sama or, itu nanti ada current position, ada most left position, sama most right. Jadi tetangga sebelah kiri yang paling kiri sama tetangga sebelah kiri yang paling kanan. Berlaku juga buat or. Nah, kalau udah selesai, kita langsung aja update nilai new query-nya. Nah, new query-nya ini nanti jadi evaluated query. Evaluated query ini hasilnya sama dengan new query yang ada di sini. Nah, kemudian kita tinggal bikin tampil hasil. Tampil hasilnya itu ada list index, kita kosongin dulu, sama list hasil. Untuk judul, jadi bacanya untuk perulangan judul evaluated query, jika evaluated query bernilai true, maka dia akan dipecah berdasarkan indeks. Terus kita langsung muncul hasilnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja coba. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita play. Kita ambil kata Purwokerto and cafe. Jadi Purwokerto and cafe itu nggak ada. Coba kita cek lagi. Kita masukin kata Purwokerto or cafe. Nah, ini pencariannya muncul berdasarkan judul yang tadi di atas. Jadi kita cari dalam dokumen itu yang mengandung kata Purwokerto ataupun yang mengandung kata coffee. Jadi di sini ditemukan dua dokumen, yaitu promotion video of Decora Cafe Purwokerto using cinematography technique dan promotion of the Purwokerto Chicken Sega Stall and animation media. Jadi segitu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.